buat kalian yang udah sering nge-live di TikTok tapi segitu-segitu aja jualannya, atau ya lu nggak puas-puas amat lah ya. Nah, hari ini gue mau bagiin salah satu cara gimana caranya biar live TikTok lu lebih efektif. Nah, jadi materi yang hari ini gue mau bahas sebenarnya ini adalah materi dari TikTok gitu ya. Di live streaming ternyata ada satu kunci yang namanya GPM alias GMV per mile. Nah, ini adalah ngomongin berapa sih omset yang dihasilkan dari 1000 view di live-nya. Jadi ini ngomongin live itu efektif atau enggak. Karena ternyata kalau live kalian kagak efektif menurut TikTok ya memang lu nggak mungkin dikasih traffic. Lu memang pasti pasti drop gitu loh. Tapi kalau live lu sama TikTok dinilai efektif, lu bakal naik terus live lu gitu. Nah, terus gimana caranya gitu loh buat bikin live lo efektif? Nah, ini kan yang kita bakal pelajari gitu ya. Nah, sekarang gue bakal bahas dari sisi apa aja yang lo harus tahu dan apa aja yang bisa lo lakuin. Nah, dan ini khususnya buat keranjang kuning ya. Karena gini, sebenarnya ngomongin live streaming ya, mau keranjang kuning apa nggak keranjang kuning, non-kerkun tuh pasti lebih gede view-nya. Dan lo gak usah aneh, kadang gini, kita tuh suka ngerasa kayak kita lagi nge-live, kita lagi berbagi value, kita lagi berbagi manfaat, tapi yang nonton dikit. Sedangkan misalnya nih, lo inget dong dulu ada masa-masa masa kayak orang mandi lumpur, orang tidur di hutan gitu kan. Kok bisa live-nya rame gitu kan, yang nonton ribuan gitu kan. Kayak emang gimana sih nih, orang tuh gabut gak ada kerjaan apa. Tapi lo harus sadar, itu bukan salah algoritmanya. Emang warlocknya, warga lokalnya memang kadang suka yang seperti itu. Makanya sinyal-sinyal itulah yang ngasih tahu ke TikTok gitu. Jadi gini, TikTok itu konsepnya adalah ketika lo lagi nge-live di platform itu, mereka bakal ngelihat ada data-data yang mereka lihat. Nah, data-data tersebut itu buat mereka tuh indikator ini live bagus apa jelek. Kalau datanya achieve target, mencapai target tim mereka bakal naikin itu live. Jadi makin rame. Nah, datanya apa aja? Nah, datanya sebenarnya kita bisa ngelihat dari perjalanan pembeli atau customer journey. Jadi kayak pertama kali orang tuh ketika lihat live itu gimana sih gitu ya. Nah, secara umum orang ketika live tuh mereka tuh kan lihat lagi scrolling TikTok ya, bener nggak? Mereka scrolling TikTok terus udah gitu ngelihat preview nih, ada yang lagi live gitu kan, lagi preview, udah gitu dia di sini bakal mikir apakah ini menarik apa enggak. Kalau menarik dia klik buat masuk, nanti di situ dia tonton gitu kan. Kalau nggak menarik lu swipe gitu kan. Nah, di situ tuh poinnya. Udah gitu kalau dia udah masuk, nanti dia nonton nih. Oke nggak ya? Menarik nggak ya? Seru nggak ya? Oh, oke juga nih. Gua klik keranjang kuning. Nah, ketika klik itu juga sinyal ke TikTok kalau nih kalau yang kerkun ada yang klik keranjang nih. Live-nya bagus, berarti hostnya tuh bisa membawakan. Karena yang lo perlu ingat adalah live keranjang kuning, ujung-ujungnya TikTok lagi menilai berapa banyak yang ngasilin duit. Poinnya itu. Ada duitnya nggak buat dia? Duit berarti bagus sinyalnya. Nah, terus begitu dia klik produk yang dia mau, dia lihat-lihat, dia klik order. Nah, memang ketika ngomongin klik produk yang dia mau, dia bikin order, itu kita udah nggak bisa ngapa-ngapain. Kita cuma bisa nge-review, udah gitu loh. Artinya produk pilihan juga nentuin. Nanti dia bayar, udah diterima duit, happy kan? Nah, di sini ternyata ada beberapa indikator yang perlu kalian tahu. Pertama, ada indikator yang namanya enter room rate. Jadi berapa persen orang tersebut masuk ke room kalian dari klik tadi. Nah, itu kan guys, semakin tinggi enter room rate-nya berarti ya makin bagus. Indikator pertama. Yang kedua adalah berapa banyak orang yang klik barang ketika lo live, ketika lo lagi nonton. Itu juga yang kedua. Yang ketiga, berapa banyak orang yang order. Dan keempat, berapa average order value, berapa nilai order yang dibutuhkan. Nah, 4 ini adalah nyawanya dari live streaming. Ketika 4 ini kalian bagus, selamat, lo pasti bakal live streaming bakal kebus terus gitu. Bahkan gini, ini nggak cuma di TikTok, tapi ini di Shopee pun sama, menilai hal yang sama. Jadi terakhir nih belum lama gue sempat meeting sama beberapa petinggi dari Shopee gitu kan. Waktu itu kita ngebahas affiliate dan ada nama-nama beken yang kadang kalau kita ngerasa dia mah kan emang rame gara-gara emang lagi rame aja gitu kan, bener nggak? Padahal ternyata nggak, dinilai ternyata GPM-nya memang bagus banget. Jadi ya nggak bisa ngomong. Nah, terus harus gimana nih? Nah, ternyata setiap materi ini tuh ada cara-caranya. Jadi kayak misalnya gini, lu mau ningkatin IRR misalnya, enter room rate. Gimana cara ningkatin IRR? Pertama, enter room rate itu bakal ngaruh kalau gini, lu sebelum live itu tuh lu ini dulu nggak sih, ada pre-live dulu nggak sih?
Kebayang nggak? Pre-live itu apa? Lu promosi, lu bikin dulu nih video teaser, ada yang disebutnya video pre-hit yang mempromosikan live lu yang bakal jalan gitu. Nah ini ngaruh ke dengan lu ngomong, orang tuh udah tahu begitu ngeliat, ini nih yang gua tunggu. Nah itu dia. Kalau lu nggak pernah lihat orang, apa nih? Gitu kan? Itu teaser itu ngaruh di situ. Terus kedua, lu bikin kayak pengingat live, itu juga membantu mengingatkan. Ketiga, lu sebelum pre-live juga udah di-mention. Karena dengan ketika kita mention yang kayak gitu, itu tuh bikin orang jadi makin ingat, oh iya, ini yang gua cari nih, oh ternyata udah mulai tuh. Karena lu harus sadar, orang nggak mungkin tahu kalau kita nggak jelaskan. Bener nggak? Ketika pre-live, ada lagi nih, kayak lu masukin judul yang jelas, yang mengajak orang buat datang gitu loh. Nah, terus apa lagi buat IARA? IARA bisa dimaksimalin dengan manfaatin background. Background itu kan visual ya, secara visual menarik nggak? Cakep nggak? Lo bisa pakai yang namanya OBS. OBS itu biar bisa pakai virtual background. Tapi memang ini harus apply dulu ya, maksudnya harus apply dulu, nggak semua bisa gitu loh. Nah, sebenarnya gua bisa bantuin kalian buat bikinnya kayak gitu. Nanti kalau misalnya lo yang tertarik, lo tulis di komen gitu kan, lo mau nanti bakal tim gua bakal kontak. Atau kalau misalnya lo yang masuk grup nih, kita punya grup khusus nih buat di Affiliate Academy, lo tulis nanti bakal gua iniin ya. Nah, kemudian ada lagi namanya CTR. CTR itu apa? Berapa persen orang ngeklik produk lo? Nah, ini pengaruh dari apa? Ingat yang gue bilang di awal, affiliate itu lo cuma bisa mempromosikan, lo cuma bisa nyepil, lo cuma bisa ngasih tahu. Makanya pilihan produk itu ngaruh. Jadi lo pastiin produk lo tuh sesuai dengan apa? Satu nih, sesuai sama kreator persona lo. Lu bikin akunnya seperti apa affiliate-nya? Oh, gua tuh affiliate-nya emak-emak. Terus emak-emak lu nge-spill peralatan golf misalnya. Ya tuh. Kayaknya bukan emak-emak banget deh, kecuali lu emak-emak golf gitu ya. Tapi nangkep ya, poin gua ya. Poinnya adalah kalian harus bisa bikin sesuatu itu ya nyambung gitu loh dengan apa yang mau diiniin ya. Gitu. Jadi kalau lu nyambung, gampang. Gitu kan. Nah, terus ketika lagi live nih, nah, lu juga bisa pin-unpin produk. Kenapa? Pin unpin itu makin sering makin banyak, karena dengan pin unpin itu kan ketika orang lagi live lo bayangin ya, nongol lagi. Jadi kayak klik gue dong gitu. Godain kayak gitu kan. Terus ketika lo lagi ngomong juga jangan lupa, ini hal simpel tapi orang sering lupa. Begitu lo mulai live langsung lo ngomong. Jangan lo diem bentar. Masih 2. Terus gitu lo ngomong. Tungguin kita ya 5 menit. Emang lo pikir lo siapa ya? Suruh tungguin. Kata orang gila, lu siapa lu, gue suruh tungguin, nanti deh gue balik lagi. Lupa dia balik lagi. Nah terus udah gitu juga ketika live lu bisa benar-benar lu bisa jelasin gitu loh produknya tuh sebagus mungkin gitu ya. Nah ada lagi adalah berikutnya yang lu perlu ngerti adalah gimana caranya buat click to order atau average order value. Nah ini gitu ya, nanti gue bakal bikin materi khusus tentang ini. Kalau gue pengen tahu kalian masih penasaran nggak dengan materi ini. Buat yang lu masih penasaran, gue mau lu tulis di komen, nanti gue kasih lanjutannya.